إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين A'azzakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan banyak kebaikan kepada kita, yang senantiasa memudahkan banyak sebab-sebab untuk menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan kecintaan kita kepadanya. Alhamdulillah wa ikhwatu fillah, pada malam hari ini saya akan membahas makna sebuah doa yang agung dari doa-doa yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dinukil oleh para sahabat beliau disampaikan kepada umat. Karena doa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang mengandung permintaan yang sangat agung, menghimpun kebaikan dunia dan akhirat, dan tentu saja sebaik-baik doa yang kita hafalkan, sebaik-baik doa yang kita ucapkan dalam permintaan kita adalah doa-doa dari Al-Quran dan doa-doa dari sunnah-sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan malam hari ini, karena doa ini menghimpun banyak kebaikan untuk agama kita dan dunia kita, saya akan membawakan makna doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sekaligus juga untuk menjadi peringatan bagi kita bahwa sepantasnya orang yang beriman, yang telah mengetahui segala kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia rajin meminta kepada Allah. Bukan cuma rajin meminta, bahkan lebih daripada itu dia mengusahakan sebab-sebab yang memudahkan doanya terkabul. Memilih lafaz-lafaz doa yang terbaik, membuka doanya dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memilih waktu-waktu doa yang dikabulkan, sehingga menunjukkan bahwa dia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar karena butuh, memang benar-benar tergantung kepada Allah. Antum ketahui semua bahwasanya ini termasuk kesempurnaan tauhid. Ini termasuk amalan yang sangat besar kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, terbiasa meminta, seperti yang saya pernah nukilkan tentang kedudukan doa yang sangat tinggi, bahwa doa itu merupakan penghimpun segala kebaikan. Ad-du'a ujma'ul khair, ucapannya Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syekhir. Berdoa itu adalah penghimpun segala kebaikan. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala kebaikan dunia dan di akhirat. Di tangannya lah segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan manusia. Maka kenapa kita ragu-ragu dalam meminta kepada Allah? Kalau meminta kepada makhluk dalam perkara-perkara yang sampai sekecil-kecilnya, itu akan membuat makhluk marah. Karena memang mereka tidak mampu untuk memenuhi permintaan kita.
tapi Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang banyak memohon kepadanya, yang banyak meminta kepadanya, karena Dia Maha Kuasa untuk memenuhi semua permintaan hamba-hambanya. Makanya dalam hadis yang hasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kemudian hadis terkenal, hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang meminta kepada Allah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, "Gulam, ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Aku ajarkan kepadamu beberapa nasihat-nasihat penting untuk keimanan, untuk tauhid. Di antaranya adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu mohon pertolongan maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Di sini disebutkan meminta apa? Tanpa disebutkan objeknya. Artinya meminta umum. Semua permintaanmu sampaikan kepada Allah. Semua yang kamu inginkan dimudahkan, minta pertolongan kepada Allah dalam semua urusan dunia dan di akhirat. Ini latihan dan ini pantas disampaikan kepada anak kecil karena Ibnu Abbas masih kecil. Pantas untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau dia meminta dulu kepada Allah, supaya dia tergantung kepada Zat yang di tangannya lah segala kuasa untuk memenuhi permintaan manusia. Jadi permintaan dunia dan akhirat kita. Dalam sebuah athar yang sahih, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Salullaha kulla syai' hatta syis'a." Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai tali sendal. Kalau hadis yang semakna dengan ini hadisnya dhaif. Liyas'al ahadukum hajatahu hatta syis'a na'lihi. Itu hadisnya lemah. Hendaknya masing-masing kalian meminta kebutuhannya kepada Allah sampai tali sendalnya. Tapi athar tadi sahih, menunjukkan kepada kita bahwa terbiasa meminta kepada Allah itu adalah perbuatan yang terpuji, yang menunjukkan orang yang melakukannya memiliki pemahaman terhadap kemahasempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maha mampunya Allah dalam memenuhi semua kebutuhan manusia. Inilah sebab terbesar untuk urusan-urusan kita dimudahkan. Kebanyakan orang selama ini kita tahu memahami sebab itu cuma usaha yang dilakukan. Jarang yang menyadari bahwa tawakal itu adalah termasuk sebesar-besarnya sebab. Termasuk sebesar-besarnya sebab dalam urusan dunia dan akhirat. Kita pernah dengar semua kenapa ulama mengatakan bahwa inti kalimat atau inti kandungan Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Katsir membawakan ucapannya seorang ulama salaf yang mengatakan Al-Fatihatu sirrul Quran wa sirruha qauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah itu adalah inti kandungan daripada Al-Quran, dan inti kandungan Al-Fatihah adalah ya Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, bertauhid, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Artinya apa? Artinya penghambaan diri yang sempurna itu bukan cuma ditunjukkan dengan ibadah semata-mata. Kalau hatinya tidak tergantung kepada Allah, hatinya tidak selalu menyandarkan segala sesuatu yang dilakukannya kepada Allah, berarti tauhidnya tidak sempurna. Maka meminta kepada Allah dalam semua perkara itu latihan menyempurnakan tauhid. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah, dan jangan kamu bersikap lemah. Oleh karena itu tawakal itu menentukan sangat besar keberhasilan apa yang kita usahakan dalam urusan dunia, apalagi urusan agama. Itu kalau kita baca maknanya firman Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh."
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Di antara nama Allah adalah Al-Hasib, yang maha mencukupi siapa? Hambanya yang bertawakal kepada Dia. Berarti semakin besar tawakal, penyandaran diri kepada Allah, semakin banyak kita meminta kepada Allah, maka semakin besar pula kecukupan yang Allah berikan kepada kita. Tentu ayyuhal ikhwatu fillah, akan kelihatan penyandaran diri manusia, ketergantungannya kepada Allah saat-saat dia terdesak, saat-saat di situ dia membutuhkan pertolongan. Sering saya contohkan dalam kajian kita, orang-orang yang seperti kita imannya lemah, waktu kita terdesak, sedang sakit, jarang kita ingat Allah. Yang kita pikirkan, saya harus datang ke dokter apa? Dokter spesialis mana yang paling ampuh pengobatannya? Obat apa yang paling bagus untuk penyakitku? Ini termasuk melakukan sebab selama dia tidak tergantung berlebihan. Tapi orang ini lupa bahwasanya sebab yang paling besar adalah bersandar kepada Allah. Apalagi dalam masalah penyembuhan yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Ucapannya Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauka. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakitku dan sembuhkanlah, engkaulah asy-syafi yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain darimu. Siapa yang ingat hadis ini ketika dia ditimpa sakit? Kebanyakan manusia yang diingat adalah mencari obat. Meskipun itu benar, tetapi dia bersandar kepada sebab lebih besar daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab. Ini menunjukkan lemahnya tawakal. Maka dengan ini ya sudah, kecukupan dari Allah akan diberikan kepada orang tersebut sesuai dengan lemahnya penyandaran dirinya kepada Allah. Orang senang kesulitan dalam menghadapi satu urusan, kehabisan uang dan seterusnya, dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq. Maka yang pertama kali dipikirkan, saya pinjam kepada siapa, kemana saya cari uang, dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemberi rezeki. Kenapa dia tidak minta dulu kepada Allah? Ini cara untuk melatih diri kita selalu tergantung kepada Allah. Maka betullah meminta semua urusan dunia dan akhirat kita. Waktu ada yang menulis kesulitan, mencari cara untuk meneruskan tulisannya, minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah. Orang kehilangan barang, orang kesulitan memperbaiki sesuatu, minta kepada Allah agar dia terbiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu akan terbiasa jika dia terbiasa melakukan sesuatu, maka ketika dalam kondisi-kondisi sempit, kondisi-kondisi sulit, apa yang terbiasa dilakukannya itu akan muncul. Kalau antum lihat beberapa keutamaan zikir, seperti zikir masuk pasar, yang kita tahu lafadznya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dan seterusnya, keutamaannya demikian besar. Zikir ketika ta'arrufil lail, tergugah di malam hari, ya kan ada zikirnya yang langsung dibaca spontan. Kalau orang baca zikir ini kemudian dia bangun berdoa, dikabulkan doanya, meminta dipenuhi permintaannya. Diterangkan oleh para ulama, kenapa zikir-zikir seperti ini keutamaannya besar? Karena orang yang mengucapkannya dia telah terbiasa, lisannya itu selalu mengucapkan. Ketika orang masuk pasar, apalagi orang yang sudah terbiasa di sana, banyak hal-hal yang melalaikan. Untuk ingat kepada Allah pada saat itu adalah perkara yang sulit. Hanya orang-orang yang terbiasa berzikir. Waktu terbangun tergugah di malam hari, sedang ibaratnya baru loading, ya. Habis kehilangan kesadaran, langsung ingat nama Allah. Tidak semua orang bisa. Itu semua dari kebiasaan dilakukan. Nah, oleh karena itu kembali kepada pembahasan kita tadi, bahwa terbiasa untuk meminta kepada Allah sampai dalam perkara yang sekecil-kecilnya, ini adalah sifat terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi dan mencukupi permintaan hambanya sesuai dengan ketergantungan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, wal ikhwatu fillah, waktu kita berdoa, kenapa doa kita jarang dikabulkan atau tidak terpenuhi? Maka banyak sebabnya. Karena kita meminta atau mengucapkan doa sekedar kayak sambil lalu saja, tidak menghadirkan hati kita. Kalau kita minta kepada manusia saja, kalau tanpa kesungguhan, tanpa memukadimah dengan kata-kata yang baik, dengan menyampaikan keperluan kita, sulit akan diberi. Kalau kita butuh sesuatu kepada manusia, kita mengusahakan dengan sebab-sebab, bahkan cari perantara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan perantara dari makhluknya. Cuman kita diminta bersungguh-sungguh. Kita diminta untuk benar-benar menyandarkan hati kita. Makanya termasuk usaha untuk dimudahkannya doa kita terkabul adalah memilih doa yang terbaik. Sebab-sebab yang dimudahkan untuk dikabulkan doa, seperti memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang saya pernah bahas tentang menyebutkan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Kemudian memilih waktu-waktu dikabulkannya doa. Maka tidak akan merugi orang-orang yang selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan permintaan-permintaan yang menunjukkan bahwa dia butuh kepada rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan dia tergantung kepada zat yang di tangannya lah segala kebaikan dan segala keutamaan bagi manusia. Doa yang akan saya sampaikan penjelasannya dalam pengajian kali ini adalah sebuah doa yang disebutkan atau diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, yang disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya beliau membaca doa ini dalam salat. Ini menunjukkan salat itu adalah tempat mengucapkan doa-doa yang terbaik. Tempat mengucapkan doa-doa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Doa yang agung yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat, menghimpun semua pokok-pokok penting dalam keimanan, menghimpun semua pokok-pokok perkara-perkara yang penting dalam keimanan. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ammar bin Yasir, bahwasanya ini doa yang selalu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permintaan beliau. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha wa as'aluka al-qasda fil fakri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfadu wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa as'aluka bardal 'aishi ba'da al-maut wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa as'aluka syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ini doa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menghimpun kenikmatan tertinggi di dunia dan di akhirat. Pantas untuk kita ucapkan dalam doa-doa kita. Pantas untuk kita pilih doa ini dalam waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Perhatikan, kita lihat makna apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau ini sehingga disebut sebagai doa yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ini adalah adab dalam berdoa. Bertawasul dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan permintaan hamba. Ya Allah, dengan pengetahuanmu terhadap hal yang gaib. Karena manusia tidak mengetahui hal yang gaib bagi dirinya. Apakah kematian atau dipanjangkan umur itu lebih baik baginya.
wa qudratika 'alal khalqi, dan kemahakuasaanmu dalam menciptakan. Ini juga bertawassul dengan sifat qudrah Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya, atas semua yang diciptakannya. Ahyini ma alimtal hayata khairan li, hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku selama engkau mengetahui kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika wafat itu, kematian itu lebih baik bagiku. Kita ketahui semua lafaz seperti ini itu dijelaskan dalam hadis yang lain yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, bahwasanya doa permintaan seperti ini boleh diucapkan ketika seseorang itu dalam keadaan terpaksa mengharapkan kematian. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyakul. Hadza doa. Janganlah salah seorang dari kalian mengangan-angankan kematian karena ada musibah yang menimpanya. Jadi ini hukum asal, diharamkan mengangan-angankan kematian. Bahkan jelas-jelas ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Al-Khabbab Ibnu Al-Arat radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti la da'utu bihi. Kalau bukan karena Nabi SAW melarang kami untuk berdoa meminta kematian, maka aku akan menginginkan meminta kematian sekarang juga. Jadi dilarang hukumnya. Jadi tidak boleh mengangan-angankan kematian. Kenapa? Karena hidupnya orang yang beriman itu lebih baik. Karena hidupnya mereka itu kesempatan untuk menambah kebaikan. Ini hukum asalnya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ma zada lil mu'mini umruhu illa khairan. Tidak akan menambah umur bagi seorang muslim itu kecuali kebaikan. Jadi hidupnya orang mukmin itu lebih baik, karena dengan itu dia bisa menambah kebaikan, menambah amalan saleh. Kalau ada dosanya masih dia bisa beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum asalnya tidak diperbolehkan mengangan-angankan kematian. Tapi dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Dalam kondisi hajat atau darurat, misalnya fitnah, apalagi fitnah dalam agamanya yang demikian besar. Dia khawatir jika dia tetap hidup maka akan terfitnah agamanya. Ini seperti yang kita ketahui dilakukan oleh sebagian ulama dari kalangan ulama salaf terdahulu. Ketika khawatir ditimpa fitnah, ketika mereka merasakan ada sesuatu yang mengancam agama mereka, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa in kana la budda mutamanniyan", kalau seseorang itu harus terpaksa dia mengangan-angankan kematian, maka dia boleh dengan meminta doa seperti ini. Dalam doa ini pun tetap dia meminta kepada Allah pilihan yang terbaik. Jadi jangan seseorang itu merasa sudah yang paling baik saya ini meninggal saat ini, belum tentu. Makanya adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam doa ini sangat baik. Kalau terpaksa kita minta maka lafadznya seperti ini. Ya Allah, jika engkau mengetahui kematian itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Kalau ternyata hidup lebih baik, maka panjangkanlah umurku. Ini menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu secara garis besar maupun terperinci. Nah, ini adab. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kalau dikatakan hidupnya seorang mukmin lebih baik, kalau dikatakan bahwasanya orang mukmin tidak boleh mengangan-angankan kematian, lantas bagaimana dengan hadis yang terkenal riwayat Bukhari Muslim, "Man ahabba liqa'allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa'allahi kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah mencintai perjumpaan dengannya.
Dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun tidak menyukai perjumpaan dengannya. Apakah bertentangan kalau kita tetap meminta dipanjangkan umur kita karena itu lebih baik sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi? Apakah berarti kita tidak suka perjumpaan dengan Allah? Maka jawabannya, kedua hadis ini tidak bertentangan. Karena yang dimaksud dengan membenci perjumpaan dengan Allah seperti yang disebutkan dalam riwayatnya Aisyah dalam hadis yang sahih adalah saat-saat menjelang kematian. Ketika orang mukmin akan meninggal dunia, waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira tentang kebaikan mereka, kesudahan mereka, tempat mereka di akhirat nanti. Pada waktu itulah orang mukmin ini bergembira, dan pada waktu itulah dia sangat mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan. Sedangkan orang-orang kafir waliyadzubillah, mereka mendapatkan kabar buruk tentang kesudahan mereka, tempat kembali mereka. Pada waktu inilah mereka membenci perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun membenci perjumpaan dengan mereka. Ini diterangkan oleh Imam Nawawi tentang makna dua hadis ini, yang beliau jelaskan seperti yang saya terangkan tadi, bahwa ini adalah ketika saat-saat menjelang kematian. Nah, oleh karena itu tidak ada pertentangan kalau misalnya kita doakan seseorang, kita katakan hayyakallah, semoga Allah panjangkan umur. Maksudnya panjang umur dalam kebaikan, meminta dipanjangkan umur, yang itu akan mendatangkan kebaikan yang lebih bagi orang-orang yang beriman. Dan ini tidak bertentangan dengan kenyataan orang yang beriman itu mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Dan aku meminta kepadamu ya Allah al-khasyah, ketakutan kepadamu dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain. Ini adalah ra'su kulli khair. Khasyah, ketakutan yang disertai dengan pengagungan. Khasyah adalah ketakutan yang disertai dengan mengenal keagungan zat yang kita takuti. Makanya khasyah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang memiliki khasyah kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya orang-orang yang berilmu. Jadi ada hasar, pembatasan. Mungkin saya pernah sebutkan dalam pengajian kita di sini bahwa beberapa dari para ulama ketika mereka menafsirkan khasyah, itu mereka batasi sifat ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang berilmu berdasarkan ayat tadi. Hanyalah terbatas yang bisa memiliki khasyah cuma orang yang berilmu. Seperti Ibnu Qayyim waktu dia menafsirkan firman Allah surat Al-Bayyinah yang terakhir. Dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang mendapatkan keutamaan tadi adalah bagi orang yang takut kepada Allah. Maksudnya adalah orang yang berilmu. Karena cuma mereka yang memiliki khasyah kepada Allah. Waktu Imam At-Tibi dalam mensyarah hadis Nabi SAW, ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang begadang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang menangis karena khasyah kepada Allah. Beliau mengatakan ini adalah matanya orang yang mengenal Allah, orang yang berilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khasyah itu adalah ketakutan kepada Allah yang timbul dari pengagungan terhadapnya karena mengenal kebesarannya, mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Itulah pengertian khasyah. Nah, di sini Nabi SAW meminta ra'su kulli khair, inti segala kebaikan, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu apa? Dalam semua keadaan. Yang ini menunjukkan ketakutan yang sebenarnya. Dalam keadaan sendirian
maupun di hadapan orang lain. Tentu ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ketakutan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia takut kepada Allah cuma di hadapan orang lain, seolah-olah dia itu meremehkan pandangan Allah dan lebih takut kepada pandangan manusia. Ucapannya salah seorang ulama salaf yang mengatakan, iyyaka wa ayyakuna Allahu ahwanan nadhirina ilaik. Hati-hati, jangan sampai kamu menjadikan Allah sebagai pihak yang paling kamu remehkan pandangannya terhadapmu. Ketika seorang dalam keadaan sendirian dia berbuat maksiat di hadapan orang lain, dia terlihat baik, seolah-olah dia tidak mengagungkan Allah dan meremehkannya. Seolah-olah dia menganggap pandangannya Allah itu tidak perlu digubrisnya. Ini jelas hanya timbul dari orang-orang yang tidak punya pengagungan terhadap kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah meminta rasa takut kepada Allah dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain, ini berarti meminta ketakutan yang sebenarnya, takwa yang sebenarnya. Ini sama ada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, baik ketika kamu sendirian maupun ketika dilihat oleh orang lain. Wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Dan aku meminta kepadamu ya Allah kalimat yang benar dalam keadaan marah maupun senang. Ini saya pernah jelaskan. Ini maknanya adalah orang-orang yang mampu menundukkan dengan sempurna hawa nafsunya, sehingga ucapannya selalu terkontrol, tindak tanduknya selalu bisa dikendalikan dalam keadaan apapun. Makanya ini tidak mudah. Inilah sikap adil yang saya pernah nukilkan. Ibnu Qayyim menukil ucapan salah seorang ulama salaf sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Dan ini banyak dilakukan oleh manusia. Kalau dia sudah benci, sudah terlanjur marah, maka semua pikirannya negatif. Apapun yang dilakukan tidak baik. Tapi kalau dia sudah senang sama seseorang, semua yang dilakukannya adalah baik. Ini karena nafsu, pengaruh hawa nafsu manusia. Makanya Allah berfirman dalam ayat tadi, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apa artinya adil? Artinya adalah ini. Ucapan ulama salaf tadi mengatakan, al-adlu huwa alladhi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batilin wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu minal haq. Orang yang adil itu adalah orang yang ketika dia sedang marah, kemarahannya tidak menyeret dia kepada kebatilan. Dan ketika dia sedang ridha, keridhaannya, kesenangannya dia tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Makanya di sini bukan masalah marah atau senang. Masalah marah atau senang itu tabiat manusia. Tapi yang menjadi masalah kenapa harus kita kontrol hubungannya sama melatih nafsu. Dan ini yang selalu kita pertimbangkan, hawa nafsu yang selalu bersama kita. Maka Rasulullah SAW meminta selalu bisa berucap benar dalam semua keadaan. Maksudnya meminta untuk bisa selalu mengendalikan hawa nafsu, sehingga ucapan kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya. Ketika kita bersikap baik sama manusia, bukan karena perbuatan baik dia kepada kita atau sikap-sikapnya yang baik secara dalam urusan dunia, sebagaimana waktu kita membenci manusia bukan karena masalah-masalah pribadi yang pernah terjadi antara kita dengan dia. Ucapannya juga salah seorang ulama salaf yang mengatakan, siapa, Yahya bin Yahya atau Yahya bin Mu'adz, yang mengatakan hakikatul hubbi fillah alla yazida bil birri wa la yanqusa bil jafa.
cinta sejati karena Allah adalah jika kecintaan tersebut tidak bertambah karena kebaikan dunia dia semata-mata, sebagaimana tidak berkurang karena sikap kasar dia dalam urusan-urusan pribadi. Ini sulit. Makanya Rasulullah SAW meminta, bagaimana mungkin kita tidak senang sama orang yang suka memberikan hadiah kepada kita? Otomatis akan membuat kita suka. Tapi disebutkan cinta sejati bukan bertambah karena itu, bertambah karena ketaatannya. Kalau dia semakin taat, semakin bagus ngajinya, kita cinta dia, baik dia kasih hadiah atau tidak. Wala yang kusabil jafa, dan tidak berkurang hanya karena sikap kasarnya. Dia pernah berlaku salah atau kita menganggap dia kurang menghormati kita dalam urusan dunia, tidak berkurang kecintaan kita. Ini juga sulit karena peran dari hawa nafsu yang begitu kuat mendominasi mendominasi manusia. Nah, oleh karena itulah di sini permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar meminta sesuatu yang merupakan inti daripada agama, merupakan inti daripada kebaikan, yaitu mengendalikan nafsu dalam semua keadaan. Wa as'alukal qasda fil fakri wal ghina. Aku meminta dan aku memohon kepadamu ya Allah sikap sederhana dalam keadaan miskin maupun kaya. Kalau kita bahas secara hukum asal dalam hukum fikih, orang yang menggunakan kekayaannya untuk membeli apa saja tidak ada masalah ya, selama hartanya itu halal. Tapi ingat, Rasulullah SAW meminta sikap sederhana, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Wa khairul umuri awsatuha. Ibnu Katsir menukil ucapannya salah seorang ulama salaf. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Ingin melakukan sesuatu, ingin membeli sesuatu, lihat yang paling mahal mana, yang paling murah mana, pilih yang tengah-tengah. Ini adalah sebaik-baik perkara. Kenapa Rasulullah SAW meminta ini? Karena ini adalah hubungannya kembali kepada tadi, melatih nafsu manusia. Kalau sekedar kita menggunakan harta secara hukum asalnya boleh, tetapi yang jadi masalah di situ ada unsur memanjakan nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji yang disebut sebagai ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang taat kepadanya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka itu berinfak, maka mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang, tapi belanja mereka adalah di tengah-tengah dari kedua-duanya. Tidak terlalu boros yang berlebihan dan juga tidak kurang atau terlalu pelit. Ini sikap yang dipuji dan Allah perlu memuji mereka dengan sifat ini. Kenapa? Karena dalam pujian ini atau dalam sifat ini itu ada unsur menundukkan hawa nafsu. Kalau orang miskin dia membeli yang seadanya wajar karena tidak punya harta. Tapi orang yang punya kelebihan harta dia bisa menundukkan hawa nafsunya dengan membeli sesuatu yang di tengah-tengah sesuai kebutuhannya, maka berarti dia terpuji dengan sifatnya tersebut. Jadi di sini kalau kita bertanya kenapa sih masalah belanja saja harus diatur, jawabannya karena nafsu. Nafsu manusia yang cenderung cinta kepada harta secara berlebihan. Allah Subhanahu wa taala membimbing bagaimana nafsu tersebut bisa diarahkan adalah dalam masalah belanja dia diarahkan untuk mencari yang tengah-tengah. Karena termasuk pengertian daripada idha'atul mal, menyia-nyiakan harta yang dibenci dalam hadis yang sahih, wa yakrahu lakum thalathan, Allah membenci daripadamu 3 perkara. Termasuk diantaranya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Termasuk diantara pengertian menyia-nyiakan harta adalah membeli sesuatu yang di luar kebutuhannya. Membeli sesuatu yang di luar kebutuhannya. Membeli sesuatu yang tidak bermanfaat termasuk juga yang melebihi dari kebutuhannya. Ini termasuk menyia-nyiakan harta. Nah, disinilah pentingnya Islam mengatur itu adalah mengatur dalam hal yang berhubungan dengan cara untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Di samping itu jelas karena berhubungan dengan
pertanggungjawaban terhadap harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Orang yang membelanjakan harta saja dengan benar masih dihisab, masih dipertanyakan di hadapan Allah, apalagi orang yang membelanjakannya tidak sesuai dengan petunjuknya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'atin. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah nantinya sampai mereka ditanya tentang 4 perkara, di antaranya wa an malihi min aina tasabahu wa ila aina anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan, dihisab. Ini yang menjadi pertimbangan. Kenapa kita harus mengatur harta kita, membelanjakannya agar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dalam hadis ini untuk diberikan sikap sederhana dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena ini adalah menunjukkan sikap takwa yang sebenarnya, sikap seseorang yang bisa selalu menundukkan hawa nafsunya. Makanya Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah agar dijadikan rezeki beliau itu secukupnya. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezekimu yang engkau berikan kepada keluarganya Nabi SAW qutan, secukupnya. Ini Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar diberikan rezeki yang secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Dan disinilah sebagian dari para ulama dengan hadis ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya rezeki yang seadanya itu lebih utama daripada yang melebihi daripada kadar kebutuhan manusia. Yang jelas di sini yang paling penting adalah bagaimana seseorang itu mampu untuk menundukkan hawa nafsunya dalam semua keadaan. Ketika dia diberi kelapangan, maka dia menjadikan hartanya itu sebagai sebab untuk meningkatkan kedudukannya, keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika dia diberikan kesempitan dalam rezekinya, dia bersabar dan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar dia tidak terfitnah oleh dunia dan harta. Jadi aku meminta kepadamu al-qasda, sikap sederhana dalam keadaan miskin maupun kaya. Wa as'aluka na'iman la yanfadu wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati'. Dan aku meminta kepadamu ya Allah nikmat yang tidak akan hilang, serta penyejuk pandangan mata yang tidak akan terputus. Ini sebaik-baik permintaan. Meminta kenikmatan lahir batin yang tidak terputus. Yaitu kenikmatan dengan apa? Kenikmatan dengan iman. Kenikmatan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan dengan mengenal petunjuknya dan mengamalkan. Inilah kenikmatan yang tidak akan terputus. Kenikmatan lahir batin, penyejuk pandangan mata dan penyejuk hati manusia yang tidak akan habis selama-lamanya. Makanya orang yang mengisi hidupnya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, sudah pernah kita bahas, dia akan merasakan kebahagiaan lahir dan batin di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memuji atau menjelaskan kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari keburukan siksaan di hari kiamat, azab di hari kiamat. Walaqahum, kemudian Allah menganugerahkan kepada mereka nadratan, keindahan pada wajah, keindahan pada fisik, wasurura, dan kegembiraan dalam hati. Ini namanya keindahan lahir batin.
kenikmatan lahir batin yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang yang mengisi dirinya dengan keimanan yang benar, anggota badannya dengan ketaatan kepada Allah yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diberikan balasan yang setimpal. Juga ini makna firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu kenal pada wajah mereka nadrah, kecerahan sebagai gambaran kenikmatan yang mereka rasakan dalam hati. Subhanallah, ini adalah permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki lahir dan batin kita, dan inilah kenikmatan yang tidak akan terputus selama-lamanya di dunia dan di akhirat nanti. Wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Dan aku meminta kepadamu ya Allah keridhaan setelah ketentuanmu. Ini sikap yang diajarkan, yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwasanya pilihan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimanapun keadaannya itu adalah yang terbaik untuknya setelah Allah menentukan ketentuan takdirnya. Itulah makna sabda Nabi SAW dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law kana kadza lakana law fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qadarallahu atau qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Ini sikap yang benar. Inilah buah yang termanis, termasuk buah yang termanis daripada iman kepada takdir seperti yang pernah kita jelaskan. Bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan bersandarlah, ista'in, minta pertolonganlah kepada Allah. Minta pertolongan agar dimudahkan yang terbaik untuk kita. Wala ta'jaz, dan jangan kamu bersikap lemah. Setelah itu, kalau kamu ditimpa sesuatu, Allah telah menakdirkan sesuatu, jangan kamu mengatakan seandainya tadinya aku berbuat begini maka mestinya begini. Jangan, tapi katakanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al, atau qadarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan semua ini, dan apa yang dikehendakinya akan dilakukannya. Apa yang ditakdirkannya itulah yang terbaik. Inilah kedudukan ridha ba'dal qadha. Saya pernah terangkan, ini diantara ciri-ciri utama, tanda-tanda orang yang telah merasakan kesempurnaan iman. Ridho billahi rabban, ridho kepada Allah sebagai Rabb. Termasuk pengertiannya adalah ridho kepada pilihan Allah, bahwasanya apa yang disyariatkan itulah yang terbaik bagi manusia, termasuk terhadap segala ketentuan Allah, terhadap apa yang dipilihkan atau tidak diberikannya kepada manusia. Inilah yang namanya ridho billahi rabban, yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Akan merasakan kenikmatan iman, kesempurnaan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Ridho billahi rabban, meridhoi segala pilihan Allah, karena sifat rububiyah yang diyakini oleh manusia bahwasanya Allah itu dialah yang maha baik pengaturannya, dialah yang maha baik segala ketentuannya, karena al khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Semua kebaikan itu ada di tangannya dan tidak ada keburukan padanya. Nah, ini tentu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengetahui kesempurnaan dan kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ridho, kedudukan ridho billahi rabban, yang merupakan kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, yang kedudukan ini berarti seseorang benar-benar memahami pengertian dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, kesempurnaan pengaturannya, kesempurnaan ketentuan takdirnya terhadap semua makhluknya.
Maka ini termasuk permintaan yang memohon kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Dan inilah permintaan yang menunjukkan kedudukan kesempurnaan iman orang-orang yang memintanya dan memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Dan aku meminta kepadamu ya Allah sejuknya kehidupan setelah kematian. Kehidupan di dunia bagaimanapun indahnya tetap akan diwarnai dengan cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Memang kita merasakan kenikmatan di dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang murni kenikmatannya. Karena dengan itu berarti tidak ada keistimewaannya surga. Di antara hikmahnya cobaan adalah supaya menjadikan orang-orang yang beriman semakin rindu terhadap janji kenikmatan yang sempurna yang ada di surga. Makanya waktu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ditanya, "Mata yastarihul mu'min?" Kapankah orang yang beriman akan beristirahat? Apa jawaban beliau? Apa? Setelah meninggal dunia, atau lafadznya beliau ba'da ma yaquttu qadamahu fil jannah. Setelah dia memijakkan kakinya di surga, baru dia akan istirahat. Baru dia akan rasakan sejuknya kehidupan yang sesungguhnya. Allahumma la aisha illa aisyal akhirah. Tidak ada kehidupan yang murni kenikmatannya kecuali kehidupan di akhirat. Ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang saya pernah nukilkan. Apa ini ucapannya beliau mengatakan la rahata lil mu'minin hatta yalqa rabbahu duna liqa'i rabbih. Tidak ada istirahat yang sebenarnya bagi seorang mukmin sampai dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan yang sempurna darinya. Maka ini permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung permintaan untuk mengandung perwujudan cinta kepada akhirat, cinta kepada balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya di akhirat nanti. Karena bagaimanapun kehidupan di dunia, bagaimanapun keindahan yang dirasakan, tetap akan ada berbagai macam cobaan-cobaan, berbagai macam penderitaan-penderitaan yang itu Allah Subhanahu wa taala jadikan agar orang-orang yang beriman semakin rindu terhadap balasan yang disiapkannya bagi hamba-hambanya yang bertakwa di akhirat nanti. Kemudian wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Oh ya, saya pernah isyaratkan dulu sehubungan dengan masalah kenikmatan di dunia dan di akhirat. Mungkin ada yang masih ingat. Ada masalah dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenikmatan yang ada di sorga dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Sungai-sungai, anhar. Ada istri-istri, azwajun mutahharah, yang disucikan. Ada rumman, delima. Ada inab, anggur. Ini jelas ada laban, ada khamar dan seterusnya, ya kan? Ini jelas untuk memotivasi. Karena bagaimanapun orang-orang yang beriman mengetahui hal-hal tersebut sebagai kenikmatan di dunia. Bahkan sampai dalam ayat surat Al-Baqarah disebut wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan kenikmatan di surga yang seperti dengan di dunia. Maka timbul pertanyaan, apakah kenikmatan tersebut benar-benar seperti yang ada di dunia? Padahal dalam hadis kursi yang terkenal riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati, dalam benak manusia. Kemudian firman Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum
min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan baginya oleh Allah dalam kenikmatan di sorga yang menyejukkan pandangan matanya sebagai balasan daripada apa yang mereka lakukan. Nah, bagaimana ini mengkompromikannya? Kenapa dalam ayat tadi dikatakan wa utubihi mutasyabiha? Diberikan yang semisal dengan apa yang mereka rasakan di dunia. Kemudian namanya juga sama. Tapi kenapa dalam hadis tadi disebutkan belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam benak manusia? Bagaimana jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Pendekatan. Iya benar. Supaya bisa membayangkan sehingga dia lebih termotivasi. Ada yang lain? Sama namanya tidak sama hakikatnya. Itu juga termasuk jawabannya. Jadi jawabannya adalah bahwa kenikmatan atau hal-hal tadi ini disebutkan dengan nama yang ada di dunia untuk memotivasi. Untuk memotivasi orang-orang yang beriman meskipun hakikatnya berbeda. Ini berdasarkan sebuah athar yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan laisa syai'un fid dunya mimma fil jannati illa al asma'. Tidak ada sesuatu yang ada di dunia seperti yang ada di sorga kecuali namanya saja. Namanya sama, termasuk yang tadi maknanya wa utubihi mutasyabiha, penampilannya sama, tapi hakikat rasanya, kenikmatannya jelas jauh dengan apa yang ada di dunia. Jadi bisa dibayangkan apa yang kita rasakan di dunia demikian nikmat, maka yang ada di akhirat nanti jauh lebih tinggi dan lebih nikmat. Yang ini tentu saja akan diyakini dan berlomba-lomba dikejar oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Kemudian wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Ini juga saya berkali-kali jelaskan dalam pengajian dan diulang pun tidak mengapa ya. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kenikmatan, kelezatan memandang wajahmu, dan aku memohon kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu. Kata Ibnu Qayyim sewaktu menjelaskan kalimat ini, fajama'a fi hadzal du'ail 'azimil qadri baina atyabi syai'in fid dunya wa huwa syauqu ila liqa'ihi subhanahu wa atyabi syai'in fil akhirati wa huwa an-nadharu ila wajhihi subhanahu. Maka dalam doa yang agung ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun dua hal yang paling tertinggi. Pertama, hal yang paling nikmat, yang paling tertinggi di dunia adalah kerinduan untuk bertemu Allah. Yaitu karena orang telah mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenal kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada manusia, maka membuat dia rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Inilah kenikmatan tertinggi di dunia. Kemudian kenikmatan yang paling tertinggi di akhirat yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, seperti juga saya pernah jelaskan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunnya dalam doa ini, yang sekali lagi ini merupakan permintaan yang paling utama untuk kita ucapkan dalam doa-doa kita. Masakinu ahli dunya kharaju minha wa lam yudriku aladza ma fiha. Alangkah miskinnya penduduk dunia ketika mereka keluar darinya dalam keadaan mereka belum merasakan kenikmatan yang tertinggi di dunia, yaitu apa? Ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi dzikrihi wasyauqu ila liqa'ih. Kata ulama ini, kenikmatan yang paling tertinggi di dunia adalah mengenal Allah, kemudian mencintainya, merasakan kebahagiaan ketika mendekatkan diri dengannya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Kenapa manusia sulit untuk menundukkan hawa nafsu? Kenapa manusia selalu sulit untuk bisa membangkitkan kecintaannya kepada akhirat lebih daripada cinta kepada dunia? Sulit untuk khusyuk dalam sholatnya. Semua jawabannya karena lemahnya cinta mereka kepada Allah dalam hati. Kalau masalah ini sudah dibereskan, kecintaannya kepada Allah telah sempurna, maka semua perkara-perkara yang lainnya dengan sendirinya akan mengikuti kecintaan kepada Allah. Makanya bisa mencintai manusia karena Allah tergantung dari kecintaan kita kepada Allah. Ini asal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam doa beliau yang terkenal, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kecintaan kepadamu, kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan terhadap semua amal yang mendekatkanku kepada cinta kepadamu. Jadi intinya adalah cinta kepada Allah. Kalau ini sudah kita miliki, yang lain semuanya ikut. Karena ini adalah asal. Bukan cuma dalam masalah ibadah, bahkan dalam perkara-perkara yang mubah. Saya pernah terangkan, orang mengatakan, saya ingin tidur karena Allah. Makan untuk menguatkan diriku dalam taat kepada Allah. Ini kalau cintanya tidak benar, maka ini tidak benar. Tidak mungkin. Karena orang yang bisa menjadikan segala kegiatannya, segala urusannya, dunia dan urusan agama itu berdasarkan cinta kepada Allah adalah orang-orang yang kecintaan kepada Allah telah benar-benar menguasai hatinya. Barulah nanti setiap perbuatannya mengikuti apa yang ada dalam hatinya. Dia tidur pun pertimbangannya adalah untuk menguatkan dia dalam menyempurnakan cintanya kepada Allah, menguatkan dia dalam beribadah. Ketika makan pun dia ingat, dia niatkan untuk menguatkan ketaatan kepada Allah dan segala sesuatu. Ini maknanya atau inilah hakikatnya kenapa cinta kepada Allah yang cara utamanya didapatkan dengan mengenal kesempurnaan dan kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, ini yang harus diusahakan terlebih dahulu. Dan kenapa ilmu ini dikatakan sebagai jalan pintas untuk meraih ketakwaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku meminta kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di akhir. Ini sudah pernah jelaskan juga hadisnya berkali-kali. Fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah. Tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa adanya fitnah yang menyesatkan. Maksudnya apa? Maksudnya ini menunjukkan kenikmatan tadi akan terhalangi dirasakan oleh manusia kalau dia terkena fitnah, syubhat dalam agama. Kalau dia salah paham dalam mempelajari agama, maka tidak akan mungkin dia bisa mencapai kedudukan ini. Nah, ini menunjukkan kepada kita, dan ini berkali-kali Anda tegaskan juga dalam kajian kita, bahwa selain pemahaman Ahlus Sunnah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, memahami Al-Quran, memahami masalah keimanan, orang yang mempelajari selain pemahaman Ahlus Sunnah dalam masalah ini, dia tidak akan bisa mencapai keimanan yang benar kepada Allah, karena dia telah menempuh jalan yang salah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudillah, tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Nah, oleh karena itulah di sini penting sekali untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengenal manhaj salaf, dengan manfaatkannya sebaik-baiknya, sebenar-benarnya untuk menyempurnakan apa yang kurang dalam diri kita, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. Saya selesaikan karena waktu. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan, karena inilah hiasan yang sebenarnya. Inilah hiasan yang kalau telah kita miliki maka akan menjadikan indah semua kehidupan kita, indah semua amalan-amalan kita, bahkan hubungan kita dengan manusia yang lainnya pun akan menjadi indah. Maka Rasulullah SAW meminta ini, Allahumma zayyinna bizinatil iman, sebagaimana keadaannya para sahabat dalam Al-Quran. Apa ini? Wa zayyanahu fi qulubikum, ya. Walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah sebagai perhiasan dalam hatimu. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk kepada orang lain. Ini juga menunjukkan bahwa permintaan menjadi orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu kepada manusia, ini adalah permintaan untuk menyempurnakan diri kita sendiri dan menyempurnakan orang lain. Ini permintaan yang utama untuk memperbaiki keadaan diri kita dan untuk bisa meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah doa yang sangat agung sekali. Sekali lagi pantas untuk kita hafalkan dan kita ucapkan dalam permintaan-permintaan kita.
maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kedudukan-kedudukan yang mulia dan tinggi dalam agamanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi orang-orang yang hudatan muhtadin, memahami ilmu, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan keimanan dalam diri kita. Saya cukupkan kajiannya, afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.